Rara Istiati Wulandari, atau yang sering disebut Mbak Rara ini dihadirkan saat pemeriksaan ulang di lokasi kejadian pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Pembunuhan ibu dan anak ini masih terus menyedot perhatian warga. Tim Reserse Kriminal Polda Jabar membawa pawang hujan MotoGP ini ke penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Perempuan yang dikenal sebagai peramal tarot ini sudah beberapa kali dihadirkan ke TKP kasus pembunuhan di Subang, untuk membantu mengungkap pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Mbak Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitasi oleh Polda Jabar. Mbak Rara ini diminta kepolisian untuk menerawang keberadaan barang bukti berupa golok yang kini masih dicari oleh pihak kepolisian. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia korban kasus Subang menangis histeris saat dilakukannya olah TKP ulang. Investigasi TKP lainnya dilakukan di Jalan Cagak, Subang dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Barat. Pada saat dilakukannya olah TKP ulang, ada dua orang perempuan yang tiba-tiba menangis histeris. Kejadian bermula saat keduanya ikut hadir di tempat olah TKP. Entah kenapa, keduanya tiba-tiba menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti. Keduanya merupakan saudara perempuan mendiang Tuti Suhartini. Saat keduanya berdiri di depan TKP, tiba-tiba mereka berdua menangis histeris seperti orang kesurupan. Sambil berteriak-teriak, "Yosep, kamu kejam sekali. Kamu tega memperlakukan istri dan anakmu seperti itu," ucap Lilis dan Yeti sambil menangis histeris. Polisi yang menyaksikan kejadian tersebut langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Sesampainya di halaman TKP atau tempat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, akhirnya kedua wanita tersebut baru bisa terdiam. Saat ini keduanya berada di TKP dan menjadi saksi langsung reka ulang kejadian yang menewaskan adiknya itu. Akhirnya kini kasusnya sudah mulai menemukan titik terang, dan hampir semua prediksi terawangan Rara dinilai sesuai fakta yang telah terungkap. Ahid Syahroni mengatakan, jika di malam pembunuhan, Yosep ternyata sempat curhat terlebih dahulu pada Danu mengenai keluarganya. Saat itu, Yosep mengungkapkan kekecewaannya karena perlakuan istri dan anaknya. Pertemuan antara Yosep dan Danu itu sendiri terjadi di warung pecel lele. Dalam curhatannya, Yosep juga mengatakan kalau dia sudah tak lagi memiliki penghasilan dari yayasan. Selain itu, dia hanya mendapatkan uang yang dijatah dari istrinya yang mengelola yayasan. Kata Ahid Syahroni, awalnya Danu tak menyadari alasan diajak Yosep ke warung pecel lele ternyata untuk merencanakan pembunuhan. Jadi memang motifnya kami menduga adalah motif yayasan atau harta, ungkapnya. Danu menyebut Yosep memintanya untuk memberikan pelajaran pada anak dan istrinya. Danu diminta tersangka Yosep ini untuk memberikan pelajaran pada istri dan anaknya. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, yaitu sampai menghabisi nyawa istri dan anaknya. Ujar kuasa hukum Danu, Ahid Syahroni. Baru setelah dari warung pecel lele itu, mereka meluncur ke tempat kejadian perkara yakni rumah yang ada di Jalan Cagak, Subang. Ahid menambahkan, sesampainya di TKP, Danu diminta oleh Yosep untuk menunggu di luar rumah korban. Danu juga mengaku mendengar sekaligus menyaksikan korban Amalia dianiaya sebelum akhirnya tewas. Setelah dibunuh, Danu melihat kedua mayat korban sempat dibersihkan di kamar mandi sebelum dipindahkan ke mobil Toyota Alphard. Bahkan, Ahid menyebut, Danu sempat ikut juga waktu mengangkat jasad Tuti ke dalam mobil. Sementara jasad Amel diangkat sendiri oleh Yosep. Pengakuan terbarunya Danu itu, lagi-lagi menyeret nama Yosep Hidayah yang saat ini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu merupakan dua orang yang sudah ditahan di Mapolda Jabar, sementara 3 tersangka lainnya belum dilakukan penahanan.